أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di malam ini, di malam hampir di penghujung bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Bulan depan kita masuk bulan terakhir Dzulhijjah. Lalu berikutnya Muharram, tahun baru Hijriah. Muharram 1445. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah, orang-orang yang mendapatkan kesuksesan di hadapan Allah Ta'ala. Siapa orang yang sukses dan beruntung? Kalau kata orang dunia, orang-orang yang pikirannya hanya urusan dunia, tertuju orientasinya hanya materi dunia, jabatan, pangkat, oh dia sukses. Anak-anaknya sukses, berhasil sekolahnya, berhasil punya pekerjaan yang favorit, punya pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, gajinya tinggi, gajinya besar. Itu kata manusia, di kacamata manusia yang awam, yang jahil. Sementara di hadapan Allah Ta'ala yang sukses, yang berhasil, yang beriman kepada Allah, yang menjalankan takwanya dengan baik dan benar, yang faham, mengerti mengenai ibadah, yang faham, mengerti bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, yang berhasil mengalahkan hawa nafsunya. Yang berhasil adalah yang pandai mengendalikan nafsunya. Orang yang beruntung adalah yang berhasil menjauhkan diri dari maksiat, dari perbuatan mungkar. Itu orang yang berhasil dan sukses di hadapan Allah Ta'ala. Dan itu nanti akan dia rasakan manfaatnya, hasilnya yang abadi kelak di akhirat selama-lamanya. Di dunia, kata orang dia berhasil, dia sukses, kaya raya, hartanya banyak. Tanya berapa lama di dunia? Berapa lama di dunia? 50, 60, 70, out udah. Out, selesai. Jarang yang sampai 90, 100. Lalu nanti di akhirat bagaimana? Penyesalan demi penyesalan, kecelakaan, binasa selama-lamanya, wal iyadzubillah. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang sukses menurut Allah, yang berhasil menurut Allah Ta'ala, dan menjadi orang-orang yang beruntung di malam hari ini. Di antara orang yang beruntung adalah yang mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala, pertolongan agar kita selalu mengkaji ayat-ayatnya, agar selalu mengkaji firman-Nya, itu Al-Quranul Karim, sampai di surah Al-Infitar masih ya. Surah Al-Infitar, idza sama'u fatarat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sampai situ kalau enggak salah ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia. Yang dimaksud al-insan manusia di situ adalah orang kafir.
Wahai engkau manusia yang kafir, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu terpedaya kepada Tuhanmu, kepada Allah Rabbmu yang Maha Pemurah, hatta asaitahu, sehingga engkau bermaksiat kepadanya. Apa yang membuat engkau terpedaya, tertipu? Ma gharraka bi rabbikal karim. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha la yaghurran ya ayyuhalladzina amanu la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai orang-orang yang beriman, la taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sekali-kali kehidupan dunia menipumu, memperdayamu, membuat engkau terpedaya, membuat engkau terbuai, terlena. Maghrur, orang yang terpedaya, terbuai disebut maghrur, istilahnya maghrur. Ada kitab karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Karya Imam Ghazali selain Bidatul Hidayah yang kita baca, juga ada kitab yang berjudul Asnaful Maghrurin, golongan orang-orang yang tertipu, golongan orang-orang yang terpedaya, baik dari kalangan orang awamnya, orang yang berilmu, yang miskin, yang kaya, semuanya ada peluang untuk tertipu. Yang ahli ibadah saja ada peluang untuk tertipu. Kalau dia tidak memiliki syekh, guru yang membimbing, yang mendidik dia, syekh murabbi, bisa saja dia tertipu dengan ibadahnya, sehingga dia ria, ujub, bangga, kagum dengan amal ibadahnya. Dia pamer, dia ingin dikenal, ingin dipuji, ingin viral dan sebagainya. Kalau ibadahnya tidak ada yang mengetahuinya, dia merasa berat, dia merasa sedih, dia kecewa, umpama seperti itu. Dia kecewa ketika ibadahnya tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang memuji, waliyadzubillah. Semua orang ada peluang, bisa saja dia tertipu, terpedaya oleh syaitan, sehingga membuat dia tergelincir dan menjadi orang yang merugi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang mana Allah Ta'ala Rabbmu itu yang menciptakanmu ba'da alam takun, sebelumnya kau tidak ada. Fasawwaka ja'alaka mustawiyal khilqati salimal a'dha. Dan fasawwaka menjadikan engkau ini ja'alaka mustawiyal khilqah, menjadikan bentukmu itu bagus. Salimal a'dha, selamat anggota tubuhmu. Fa'adalak bitakhfifi wa tashdid. Jalaka mu'tadil khalqi, sedang, mu'tadil khalqi, mutanasibul a'dha. Dan anggota tubuhmu itu selaras, bagus, rapi. Laisat yadun aw rijlun atwalu minal ukhra, tidaklah kaki atau tangan, tidaklah tangan atau kaki lebih panjang daripada yang lainnya, dari yang satunya. Jadi kalau terjemahnya gimana bahasa Indonesianya di situ? Yang telah menjadikanmu seimbang, sawwa yusawi, seimbang, mustawiyal khilqah, fasawwaka, fi'il madhinya sawwa, fi'il mudhari'nya yusawi, sawwa yusawi, seimbang, selaras, seimbang, balance gitu ya. Tangan sama panjangnya, kaki juga sama panjangnya. Coba kalau panjang sebelah tuh tangan segitu, satu cuman 20 cm, 30 cm, yang satunya lagi satu, ya ini ada semeter ya, semeter kurang lebih ya, 1 meter lah, 1 meter kurang lebih atau kurang sedikit. Umpama ada orang yang tangannya yang kiri cuma 20 cm, yang kanan 80 cm atau sebaliknya. Kakinya panjang sebelah, pendek sebelah. Yang satunya sebelah kanan cuma hanya sampai lutut, hanya sekitar 30-40 cm. Yang satunya lagi panjang, normal. Ya Allah, nggak enak banget ya. Susah, capek, mesti pakai tongkat. Ya, mesti pakai tongkat kalau panjang sebelah ya. Harus pakai tongkat mau nggak mau. Pakai penopang, pakai tongkat. Nah, jarang kita memikirkan situ. Jarang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memikirkan sampai ke situ. Tapi kalau jari tentu ya nggak sama panjangnya ya. Kelingking sama jempol nggak sama besarnya, panjangnya. Jari tengah sama kelingking juga nggak sama panjang dan besarnya. Itu semua Allah Ta'ala udah susun, udah rapi. Sehingga kalau kita nyomot begini jadi rata tuh.
Kalau semuanya panjang sama begini jadi nggak sama. Pas nyomot nasi tuh, nyomot makanan tuh nggak sama, nggak rata. Kalau panjangnya semua sama, pas diginiin panjang sebelah. Ya karena posisi seperti ini maka dibuat subhanallah dengan sempurnanya. Nah seharusnya dokter-dokter yang seperti ini, dokter ya, yang di bidang kedokteran, yang dia peneliti segala semua organ manusia itu, organ manusia begitu indahnya, begitu sempurnanya. Seharusnya mereka bertambah keimanannya, iman mereka lebih kuat, lebih bersyukur kepada Allah dibanding mungkin kita yang tidak mengerti, yang tidak mendalami ilmu kedokteran. Mereka yang tahu organ manusia bagian dalam, bagaimana jantung berpompa, pompanya jantung bagaimana, paru-paru, di sebelah pankreas, ada segala macam di bagian tubuh. Fungsinya luar biasa, manfaatnya luar biasa ya. Ya semua ya sering kita baca, sering kita dengar mungkin di media sosial juga kekuasaan Allah Ta'ala di balik penciptaan makhluk ini. Juga ada karya Imam Ghazali At-Tafakkur fi Makhluqatillah. Jadi rahasia di balik penciptaan makhluk ini luar biasa. Rahasia di balik penciptaan gunung, daratan, lautan, manusia, burung, hewan, tumbuh-tumbuhan semuanya. Langit dan bumi dijabarkan, diterangkan dan dibeberkan oleh Imam Al-Ghazali. Tapi banyak manusia cuma hanya mempelajarinya aja. Cuma hanya meneliti, tetapi mereka tidak menambahkan imannya kepada Allah, tidak menambahkan mahabbahnya, cintanya kepada Allah Ta'ala. Cuman hanya luar biasa, kagum, luar biasa ya ciptaan manusia, luar biasa manusia. Siapa yang menciptakannya itu dia gak sadar. Yang menciptakan manusia siapa? Dia gak ingat. Cuman hanya kagum dengan bentuk manusia, dengan semua anggota organ manusia. Tetapi sedikit di antara mereka yang mengingatkan mereka kepada Allah, yang menambahkan syukurnya kepada Allah, yang menambahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya man yara maddal ba'udhi janahahu fi dhulmatil lailil bahimil alyali wa yara manata uruqihi fi lahmihi wal mukha fi tilkal idhamin nuhali. Ada seorang penyair mengatakan, ya man yara maddal ba'udhi janahahu fi dhulmatil lailil bahimil alyali. Wahai Allah, zat yang melihat sayap nyamuk yang terbang di kegelapan malam. Nanti ngeliat gak nyamuk kalau malam gelap, nggak ada cahaya, nggak dalam, nggak usah ngeliat nyamuk, ngeliat semut yang kecil. Jari ente aja nggak bisa lihat. Tangan kita aja kita nggak bisa lihat kalau nggak ada cahaya ya. Nggak ada cahaya, apalagi tengah malam nggak ada cahaya, gelap sama sekali. Tapi Allah Ta'ala maha tahu, maha melihat, maha menyaksikan. Bahkan hatta namlatus sauda fi sakhrati samma fi di dalam kegelapan malam, semut kecil hitam di atas batu besar yang hitam. Semut udah kecil hitam di atas batu yang hitam besar, gelap malam. Tapi Allah Ta'ala maha tahu, maha melihat. Udah semut kecil hitam lagi di batu yang hitam besar lagi, di batu yang besar hitam, ditambah dengan gelapnya malam. Setajam apapun mata manusia nggak ada yang bisa lihat. Pandangan siapapun yang tajam nggak bisa ngelihat. Kalau bintang masih bisa ngelihat, ini semut hitam kecil di kegelapan malam di atas batu yang besar hitam. Tapi Allah Ta'ala maha tahu, maha melihatnya. Subhanallah, subhanallah. Banyak orang dulu ilmunya mungkin terbatas, ilmunya mereka nggak luas, pengetahuan wawasannya juga nggak luas, tapi iman mereka yang luar biasa, iman mereka mantap, yakin mereka mantap. Beda dengan kebanyakan orang sekarang, ilmu banyak, luas, ngaji, kitab ini, kitab anu, belajar sampai universitas, wah, sampai punya titel, banyak banget titelnya, juga gelarnya banyak banget. Sampai semeter tuh gelarnya tuh. Gelarnya titelnya banyak banget. Tapi imannya nol. Imannya minim. Imannya tipis, sedikit sekali. Tapi orang tua kita dulu gak banyak baca kitab yang tebal-tebal. Kitabnya tipis-tipis. Baca Quran juga ya sebisanya. Gak banyak hafal ayat Al-Quran. Tapi iman mereka luar biasa, mantap. Keyakinan mereka gak bisa diganggu. Gak bisa dijual.
nggak bisa terombang-ambing dengan jabatan, dengan harta materi, nggak bisa, nggak mudah dijual dengan harta, dengan materi. Atau ada lagi mungkin di antara mereka sampai punya karamah, keramat, jalan di atas air cuma baca Bismillah gitu doang. Bismillahirrahmanirrahim, jalan di atas air. Bismillah doang, dia nggak banyak hafal Al-Quran. Iman, yakin itu yang paling utama. Iman dan yakinnya mereka yang luar biasa. Engkong kita dulu, ya Allah, luar biasa ibadahnya. Ilmunya sedikit, tapi iman dan yakinnya serta cintanya kepada Allah Ta'ala itu yang luar biasa. Amalnya banyak, ibadahnya banyak. Orang sekarang ilmunya banyak, mana ibadahnya, mana amalnya. Bahkan mungkin ilmunya banyak tetapi hanya menjadi bumerang buat dia, mencelakakan dia. Tidak diiring dengan akhlak, dengan adab, tidak pandai menjaga lisannya. Kita lihat akhir-akhir ini caci maki bagaimana di medsos, di YouTube. Ya Allah, mengerikan sekali. Kiai-kiai dulu nggak ada nyaci maki ulama. Kiai-kiai ini kerjaan komunis ini. PKI ini kerjanya nih. Sengaja mencablah umat, ngadu domba umat ini, ngadu domba antar ulama. Nggak ada. Kiai-kiai dulu sangat mencintai habaib, sangat mencintai kaum habaib, zuri ahlul baitnya Nabi yang berdakwah dari Hadramut Yaman ke sini. Mereka berdakwah, mereka atas perintah Rasulullah, ada yang mimpi Rasulullah, ketemu Rasulullah, atas karena beban tanggung jawab di dalam agama untuk menyebarkan Islam sampai ke Cina, sampai daratan Eropa, sampai kemana-mana berdakwah. Nah, beruntung orang Indonesia ini, orang pribumi Indonesia ini beruntung, banyak aulia dari kalangan habaib yang berdakwah di sini. Di antaranya Wali Songo itu semuanya. Setelah dan sebelumnya Wali Songo banyak habaib yang berdakwah sehingga mereka banyak yang memeluk Islam. Ini belakangan akhir-akhir ini, ya Allah, si fulan gak ngerti agama, belajar di mana, tujuannya, motifnya apa, mencaci maki ulama. Ya Allah, mengerikan ini zaman. Zaman kiai-kiai dulu di Betawi nggak ada tuh yang berani nyaci maki ulama, apalagi dari kalangan habaib dicaci maki, kagak ada yang berani. Kita lihat nanti matinya itu. Matinya orang-orang yang nggak taubat seperti itu, sul khatimah. Penyebab utama sul khatimah itu adalah orang yang mencaci maki orang-orang saleh, para aulia, yang mengganggu, menzalimi dan menyakiti hati para wali-wali, itu penyebab utama sul khatimah. Bahkan Imam Sya'rani, Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Syekh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan, "Idza aradallahu salba imana mu'minin, sallallahu alaihi an yu'dhiya waliyan lillah," atau kama qala. Jika Allah Ta'ala menghendaki mencabut iman seseorang mukmin, maka Allah Ta'ala takdirkan dia mengganggu para aulia, menyakiti para kekasih Allah. Yang mengganggu, menyakiti para wali-wali Allah Ta'ala hendak mencabut iman dia. Matinya bakal dicabut keimanan dari dalam dirinya. Artinya bakal mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang kalau nggak taubat matinya su'ul khatimah. Kita lihat kehidupannya. Lihatin itu yang masih saksi hidup nih, yang dipanjangkan umurnya sama Allah Ta'ala, melihat mereka-mereka yang suka nyaci maki ulama. Lihat dari akhir hidupnya, kalau dia nggak taubat, dia nggak kembali, matinya su'ul khatimah wal iyadzubillah. Mengerikan, sangat-sangat mengerikan. Ada banyak yang sudah terbukti, banyak yang sudah Allah Ta'ala perlihatkan. Ada seseorang yang suka nyaci maki ulama, masuk ke rumah sakit, dia maunya telanjang kemana-mana, telanjang di hadapan orang, padahal dia orang yang berilmu, ustadz. Dikatakan orang yang berilmu agama, waktu di rumah sakit nggak mau pakai baju, telanjang, mundur-mandir, lari ke sana kemari. Ada lagi yang membenci para ahlul bait, matinya minta khamar. Waktu dia mau sakaratul maut, ketika menghadapi sakaratul maut, minta khamar, kaget keluarganya. Ini kejadian di Malang beberapa puluh tahun yang lalu. Minta khamar, ini ustadz ngerti agama kok minta khamar. Yang mungkin dipikirnya mungkin bakal sembuh, atau dia salah nyebut kali, dikasih susu dilepein, diminum susu dilepein, dikeluarin, dimuntahin, dikasih khamar dikit, ditelan, mati. Berakhir hidupnya. Pas dikasih khamar mungkin terpaksa, mungkin dia bakal sembuh nih. Baik pikirnya kalau dikasih khamar nih. Dikasih khamar dikit, beberapa sendok bertetes, ditelan, habis, mati sul khatimah. Setelah minum khamar, habis akhir hayat. Ya Allah, wa iyadzubillah. Banyak kejadian yang Allah Ta'ala perlihatkan bagi orang yang
yang tidak pandai menjaga lisan, menjaga lidah. Maka sekarang ini kalau dulu mungkin lisanmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Jangan sembarang nge-share kita, jangan ikut-ikutan mencaci maki di medsos. Kita nggak akan dituntut. Kenapa engkau tidak mencaci maki si fulan? Jangankan itu mencaci maki orang kafir, orang yang nggak beriman sekalipun nggak boleh caci maki. Iblis saja, ente nggak pernah nyaci maki iblis, kata Imam Ghazali, nggak akan ditanya nanti di akhirat. Ada kalau nggak salah di sini nih, di Bidayatul Hidayah. Nanti di akhirat Allah Ta'ala tidak akan menuntutmu dan mengatakan, kenapa engkau selama hidup tidak pernah mencaci maki iblis? Kenapa engkau tidak pernah mencaci maki iblis? Nggak akan ditanya. Padahal udah jelas-jelas mal'un iblis yang dilaknat sama Allah. Tapi kalau kita selama hidup tidak pernah mencaci maki iblis, nggak akan ditanya. Sebaliknya engkau akan ditanya, mengapa mencaci maki si fulan? Apalagi yang dicaci maki orang Islam, apalagi orang soleh, khawasul mu'minin, orang muslim yang spesial, yang khusus, para aulia, itu lebih keji lagi, lebih hina lagi, lebih benci lagi, lebih murka Allah Ta'ala, lebih besar lagi kepada orang tersebut. Caci maki orang biasa, orang kafir aja nggak boleh kita caci maki. Pejabat personal nggak boleh kita caci maki. Fulan, begini iblis nggak boleh personalnya. Personalnya, individunya nggak boleh kita caci maki. Fulan, nggak boleh. Ini ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran yang benar seperti ini. Walaupun mungkin orang ke bawah hawa nafsu, wah, apalagi yang jiwa muda, pengennya mencaci maki aja. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakanmu dan menyeimbangkan penciptaanmu, seimbang, selaras, rapi, bagus. Allah Subhanallah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Di dalam bentuk yang diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, Dia telah menyusun rupamu, bentukmu. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Namanya mak zaidah, mak tambahan. Syaa rakkabak, yang telah menyusun bentuk rupamu. Kalla rad'un, sanggahan, kalimat atau kata sanggahan, rad'un. Anil ightirar, jangan sampai kita tertipu terpedaya bi karamillahi ta'ala, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal tukadzibuna biddin, akan tetapi kalian mendustakan agama. Kalla bal tukadzibuna biddin. Siapa kalian ini? Ay kufaru Makkah, orang kafir Makkah. Biddin bil jaza anil a'mal. Karena di antara makna din, agama adalah balasan atas orang yang beramal. Yaumuddin, yaumul jaza. Di antara makna nama hari kiamat, di antara nama-nama sinonim hari kiamat, yaumul qiyamah, yaumul jaza, yaumuddin, maliki yaumiddin. Itu kan maliki yaumiddin, hari pembalasan, hari kiamat. Maliki yaumiddin. Ad-din bil jaza. Bal tukadzibuna biddin, dengan agama maksudnya kalian mendustakan bil jazaa'il amal, alal amal, dengan balasan atas amal. Baik amal baik dan buruknya amal. Baik dan buruknya amal semuanya akan mendapatkan al jaza, balasan dari Allah Ta'ala. Yang baik dibalas dengan kebaikan, maka yang amal yang buruk, yang jelek akan dibalas yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksanya. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin. Sungguh pada kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, minal malaikati, dari kalangan malaikat, li a'malikum, atas perbuatan kalian. Ada penjaga, malaikat penjaga. Kiraman katibin, kiraman 'ala Allah, yang mulia, yang maha mulia. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia, ciptaan Allah Ta'ala yang mulia. Kiraman 'ala Allah, mulia di hadapan Allah. Katibina laha, pencatat, yang mencatat amal kalian, yang menulis, mencatat amal kalian. Nah, sekarang kita nih, saya dan kalian ini, anak dan antum semua nih, kita semua nih. Jangankan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, yang terlintas saja Allah Ta'ala maha tahu. Yang terlintas saja Allah Ta'ala maha tahu. Asirra wa akhfa, yang dirahasiakan dan yang disembunyikan Allah Ta'ala maha tahu. Tapi untungnya umatnya Nabi ini yang merencanakan keburukan tidak dicatat oleh Allah. Kalau sudah dia kerjakan baru dicatat satu. Sementara rencana baik langsung dicatat oleh Allah Ta'ala pahala, langsung dibalas satu pahala. Rencana baik
Yang merencanakan kebaikan langsung ditulis oleh Allah Ta'ala pahalanya 1. Kalau dia sudah kerjakan minimal 10 kali lipat. Tapi keburukan baru hanya rencana, tidak dicatat oleh Allah. Kalau sudah dikerjakan dicatat 1 lagi. Itulah kemuliaan dan kekhususan, keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya'lamuna. Bukan Allah, maksudnya malaikat. Ya'lamuna mereka para malaikat, dhamir jamak di sini. Ya'lamuna mereka para malaikat mengetahui apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka para malaikat mengetahui apa yang kalian kerjakan jami'ahu, seluruhnya. Seluruh apa yang kalian lakukan, kerjakan, diketahui oleh malaikat-malaikat tersebut. Tentu ini atas izin Allah, atas kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Malaikat tahu. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah dan diberikan keistimewaan, kelebihan oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat mengetahui apa yang kita kerjakan. Innal abrara lafi na'im, innal abrara al-mu'minina shadiqina fi imanihim. Orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-abrar. Enggak jauh dari kita ada masjid Al-abrar. Enggak jauh dari sini. Innal abrar, al-abrar jama dari barun. Barun, orang yang berbakti. Orang yang berbuat kebajikan. Bar, al-bar. Jamanya bar, abrar. Ada marga di kalangan habaib Albar, Ahmad Albar. Itu habaib, itu Ahmad Albar. Dzurriyyah Ahlul Bait. Ya habaib itu enggak semuanya ulama, enggak semuanya ke bidang dakwah. Ada musisi, ada artis, pejabat, ada di kepolisian, di TNI juga ada. Jadi enggak semuanya terjun ke dakwah, tapi ya kebanyakan mereka berdakwah ya karena tugas yang mulia yang diemban oleh para datu-datunya. Jadi yang pertama Albar itu yang di atas di Hadramut, kakeknya Ahmad Albar yang kesekian di Hadramut. Saya lupa namanya. Itu beliau ini kenapa dijuluki Albar? Karena saking baktinya sama orang tua. Sampai kalau orang tuanya berada di bawah, di lantai bawah, beliau nggak berani naik ke lantai 2. Nggak berani berada di loteng lantai 2 karena ada bapak ibunya di bawah. Nggak seperti anak sekarang. Anak sekarang bapak ibunya di bawah, wah dia naik tangga dengan kasarnya, dengan cepatnya, gerabak gerubuk, loncat sana loncat sini. Ya Allah, kurang adab sama orang tua, kurang adab sama gurunya. Bahkan orang tuanya lagi duduk, bapaknya lagi duduk, temannya datang diusir bapaknya, disuruh diri, disuruh bangun bapaknya. Pak maaf nih teman saya mau datang nih. Teman saya mau datang. Anak begitu gampar aja kali ya. Bapaknya disuruh bangun, bapaknya disuruh bangun. Buat temennya duduk, astagfirullahaladzim. Ada yang begitu, ya Allah kurang ajar. Ya kitanya, orang tuanya mungkin yang salah didik, yang nggak mendidik. Ya Allah, kalau begitu berarti dia sebagai bapaknya tuh, ya Allah saya gagal nih. Saya gagal didik anak saya nih. Walaupun dia, dia sekolahnya sukses, dia dapat ranking, atau bahkan dia sampai udah kerja, udah kaya raya. Tapi kurang ajar sama orang tua, gagal. Itu orang tua yang gagal. Orang tua yang gagal, nggak sukses. Walaupun anaknya udah sukses, punya harta, hartanya di mana-mana, duitnya banyak. Jadi orang yang miliarder tapi nggak punya adab, gagal tuh orang tua. Didik anak yang nggak punya adab, didik anak yang nggak ngerti wudhu, gagal tuh orang tua. Mendidik anaknya nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, gagal tuh orang tua. Walaupun anaknya punya segala macam, punya segala-galanya daripada materi. Ya'lamuna ma taf'alun, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Mereka orang-orang yang berbakti, orang-orang saleh, al-mu'minina shadiqin, maksudnya orang-orang yang berbakti yang baik di situ, orang yang beriman, as-shadiqina fi imanim, yang sungguh-sungguh di dalam keimanannya. Yang benar-benar di dalam keimanannya, bukan hanya ucapan, bukan hanya sekedar pengakuan, ngaku-ngaku doang, tetapi betul-betul dibuktikan dengan perbuatan, dibuktikan di dalam kesehariannya, di dalam perilakunya. As-shadiqina fi imanihim, yang membenarkan, yang membenarkan di dalam keimanannya.
Lafi na'im, mereka bagaimana keadaannya? Lafi na'im, di dalam kenikmatan, maksudnya jannatin. Lafi na'imin ay jannatin, di dalam kenikmatan surga dari Allah. Ibarat puasa, mereka puasa di dunia. Puasa, kalau puasa yang kita jalani di bulan Ramadan kan hanya 12-13 jam. Katakan ini puasa 50-60 tahun. Hidup sederhana, lelah, capek, ibadah, memaksakan diri untuk beramal soleh, sabar, diganggu orang. 60 tahun, ibarat orang yang puasa, nanti dia buka selama-lamanya di akhirat. Dia berbuka di akhirat, dia merasakan kenikmatan, hidangan, kenikmatan yang tiada tara selama-lamanya di akhirat. Di dunia sebentar, kita lihat sejarah orang-orang saleh, ulama-ulama, dari sejak lahir biografinya, ketika beliau menuntut ilmu, lalu dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, rajin, menjaga adab, khidmah kepada gurunya, khidmah di pesantrennya, bakti kepada orang tuanya, 10-20 tahun menjadi ulama yang soleh, yang berilmu, mengamalkan ilmunya. Banyak orang yang kehilangan ketika beliau wafat. Udah selesai, habis itu wah dia nikmat. Pas meninggal, wafat, mereka merasakan hasil dan buahnya, kenikmatan yang tiada tara. Istirahat udah nikmat. Istirahat dalam kenikmatan yang luar biasa selama-lamanya. Setelah berjuang bertahun-tahun di dunia, lelah, capek, pahit, getir. Ya kalau ente mau nikmat di dunia yang sebentar, mengumbar hawa nafsu, seenaknya ngucap, ngomong, nggak mau ngaji, nggak mau belajar agama, nggak mau ngerti apa yang menjadi syariat kita yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk kita ketahui, nggak mau tahu, nanti celakanya di akhirat. Istirahatnya di dunia boleh sebentar, istirahat, leha-leha, foya-foya, 10-20 tahun, habis itu mati, celaka, binasa, penyesalan yang abadi selama-lamanya. Na'udzubillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang yang fujjar, al-kuffar, fujjar, fajarah. Jadi zamannya fajir boleh fujjar, boleh fajarah. Wa innal fujjara ay al-kuffar lafi jahim, orang-orang yang pendosa-pendosa itu orang-orang kafir, al-kuffar lafi jahim, di dalam neraka jahim, narin muhriqatin. Lafi jahimin, jahim artinya narin muhriqah, neraka yang membakar. Muhriqah yang membakar. Al-fujjar, perbuatannya fujur, orangnya fajir. Jamannya boleh fujjar, boleh fajarah. Bisa fajarah. Di akhir surah Abasa yang sudah kita baca, ulaika humul kafaratul fajarah. Fajarah juga bentuk jamak, bentuk plural untuk menyatakan banyak, jamak. Dari mufradnya tunggalnya fajir. Jadi kalau satu tunggal fajir, kalau banyak boleh bisa fajarah, bisa fujjar. Kafir boleh kufar, boleh juga disebut kafarah. Katib, penulis, juru tulis, jamannya kutab, bisa juga katabah. Kutab, katabah. Kuffar, kafarah. Kuffar, kafarah. Fujjar, fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Fajir, fujjar. Fajir, kalau yang perempuan fajirah. Kalau laki fajir, pendosa, tukang maksiat, fajir. Kalau perempuan fajirah. Ada mobil Pajero, Fajar. Pajero tadi Fajar, jangan-jangan. Gimana kita pakai Fajar? Kita pakai Pajero. Artinya nggak bagus tuh bahasa Arab. Artinya nggak bagus, Fajar itu Fajar. Perempuan yang ahli maksiat. Perempuan yang pendosa, Fajar. Fajar. Tapi dipakai enak, wah. 180 tuh nggak goyang. 180 kita ngebut detail tuh nggak goyang, enak. Fajarah. Wa innal fujjara ay al-kufar la fi jahim. Artinya enggak bagus kalau bahasa Arab tuh. Yaslaunaha yaumaddin, mereka akan memasukinya, memasuki neraka. Yadkhulunaha wa yuqasuna harraha. Allah. Yaumaddin, mereka akan memasukinya, memasuki neraka. Yaslaunaha yadkhulunaha. Asla apa itu fiilnya? Yaslaunaha, yasla artinya yadkhul. Solia yasla ya, yasla yadkhul, masuk.
Yaslaunaha ayadkhulunaha, mereka akan memasuki neraka. Yaumaddin sekali lagi yaumaddin yaumal jaza. Jadi yaumaddin, din itu tidak selalu diartikan agama. Hari pembalasan maksudnya yaumaddin, hari pembalasan yaumal jaza. Ya Allah subhanallah. Nah, ini di dunia. Jadi hanya dua, ada kemungkinan manusia. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok, satu golongan masuk surga, di neraka, di dalam surga tempatnya. Sekelompok lagi nanti di dalam neraka, di dalam sa'ir. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga, sekelompok di neraka. Enggak ada alternatif yang lain. Enggak ada alternatif yang lain. Yang pendosa-pendosa yang kurang ajar, sul adab kepada Allah, yang membangkang kepada Allah Ta'ala, maka tempatnya di dalam neraka. Bukan berarti Allah Ta'ala zalim. Justru mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Mereka yang menzalimi dirinya sendiri sehingga yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Dan itu atas keadilan Allah. Karena sifat adilnya Allah. Sementara yang dimasukkan ke dalam surga karena kasih sayang Allah, rahmatnya Allah. Bukan karena ibadahnya. Bukan karena amalnya. Tetapi karena Allah Ta'ala maha adil. Yang taat, yang tunduk. Maka yang pantas tempatnya di surga. Lambang, simbol dari keridhaan Allah. Kenikmatan dari Allah Ta'ala. Sementara pendosa-pendosa yang kafir, yang tidak mau beriman, dengan adilnya Allah Ta'ala, maka dimasukkan ke dalam neraka. Bukan Allah Ta'ala yang zalim, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Zalim, dari kata zalam, gelap. Karena kezaliman itu kegelapan di akhirat nanti. Yattaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Waspada, hati-hati kalian dari kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan nanti di akhirat. Jadi zalim, orang dulu orang Jawa nyebutnya lalim, nggak bisa nyebut vo, jadi lalim. Zalim, lalim, orang dulu pakai lam. Zuhur jadi lohor. Zuhur jadi lohor. Vo disebutnya L. Zalim, lalim. Zuhur, lohor. Islam itu isya, subuh, lohor, asar, maghrib singkatannya. Islam, ISLAM, I-nya Islam. Islam. I-nya isya, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Islam, ISLAM, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi L-nya lohor tuh Islam, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Islam, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. 4 isya, subuh 2, 4, 2, 4, 4, 3. 4, 2, 4, 4, 3. Tadi pasang lagi ya. Pasang buat pin maksudnya. Pasang buat pin, bukan pasang buat togel. Bukan pasang judi. Buat pin, buat nomor pin. Password atau buat password. Lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin, dan tidaklah mereka keluar, bimukhrajin, bighaibin artinya bimukhrajin. Tidaklah mereka terlepas, artinya keluar daripada neraka. Wa ma hum anha bighaibin, ghaib, ghaba yaghibu, tidak ada. Tetapi maksudnya ghaibin di situ bukan tidak ada, bukan lenyap, mereka tidak dikeluarkan, tidak keluar dari neraka. Wa ma hum anha bighaibin. Ya, neraka sudah ada sekarang, sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Surga juga sudah diciptakan oleh Allah, tetapi belum ada penghuninya. Karena yang pertama masuk surga adalah Rasulullah. Yang pertama kali memasukkan kakinya, melangkahkan kakinya ke dalam surga, yang pertama membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian umatnya, baru Nabi dan umat-umat yang lain. Allah Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala haramkan surga untuk dimasuki siapapun sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita lah yang pertama kali membuka dan masuk ke dalam surga. Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Maka ambil hatinya Nabi, ambil hatinya dengan kita memperbanyak sholawat.
Ambil hatinya Nabi dengan kita mencintai ahlul baitnya, keluarganya. Sebagaimana perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jadi ambil hatinya Nabi Muhammad, perhatikan Nabi Muhammad, ambil kecintaannya Nabi Muhammad di dalam kita memperhatikan dan mencintai keluarganya. Urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang Nabi mengatakan seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman umat ini seakan lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Nah, beliau lebih menyukai silaturahim kepada keluarganya Nabi, ahlul baitnya Nabi, dibanding silaturahim kepada kerabatnya sendiri. Dibanding silaturahim kepada kerabatnya sendiri, kata beliau, aku lebih menyukai silaturahim dan memperhatikan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta yang sejati, tanda cinta yang benar, bukan kaleng-kaleng, bukan KW, bukan palsu, bukan imitasi. Cinta yang asli, yang mahabbah seperti itu. Orang kalau ibadah dengan mahabbah atas dasar mahabbah beda, nikmat. Ada orang yang ibadah kepada Allah Ta'ala karena takut neraka, ada ibadah karena pengen masuk surga. Ada lagi kelompok yang benar nih, yang tengah-tengah, yang paling utama. Yang paling utama yang mendapatkan kenikmatan orang-orang soleh, ibadahnya bukan karena takut neraka, bukan karena ingin masuk surga, tetapi atas dasar mahabbah, cinta kepada Allah. Yang beribadah, beramal soleh, yang sholat, yang melakukan ibadah-ibadah dan yang lainnya, yang didasari atas mahabbah, cinta kepada Allah dan kepada Nabi, itu akan terasa nikmat ibadahnya, akan membuahkan hasil, akan merasakan kenikmatan yang tiada tara, yang luar biasa. Tapi orang yang tidak ada mahabbah, tidak didasari mahabbah ibadahnya, maka ibadahnya akan menjadi beban, menjadikan dia berat, terpaksa, dan tidak akan terlepas dari penyakit-penyakit hati. Waliyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala menyempurnakan iman kita, Allah Ta'ala baguskan ibadah kita, amin. Allah Ta'ala perbaiki keadaan kita zahir dan batin, keadaan bangsa kita, keadaan rumah tangga kita, keluarga kita, keadaan ucapan dan perbuatan kita, semuanya Allah Ta'ala perbaiki, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisir asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna